Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk manusia pasangan-pasangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi diri kalian pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Yang demikian ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berfikir. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa salah satu perkara yang menjadi sebab kita mendapatkan ketenangan adalah dengan lembaga pernikahan. Dengan hadirnya pasangan kita, ini merupakan sebab kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Hanya saja, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita dapati banyak di antara kaum muslimin, terutama di akhir-akhir ini, mereka mengalami banyak sekali problematika dalam rumah tangga mereka, yang bahkan ini menyebabkan terjadinya perceraian, terjadinya konflik demi konflik, sehingga mereka pun berpisah dan tidak mendapatkan ketenangan sama sekali dari pernikahan yang mereka jalani. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim dia berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya agar dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan dan kasih sayang di tengah-tengah rumah tangganya. Para ulama menyebutkan bahwa di antara perkara yang perlu kita jaga adalah hendaknya masing-masing pihak itu menunaikan apa yang menjadi hak pasangannya. Seorang suami dia tunaikan hak istrinya berupa nafkah, demikian juga berupa pengajaran, pendidikan dan pengarahan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Demikian juga dia berusaha untuk mencari nafkah yang halal untuk istrinya. Sebagaimana ini merupakan sedekah yang terbaik yang diberikan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bihi, wa dinarun anfaqtahu liraqabah, wa dinarun anfaqtahu fi ahlik, a'dhamu ajran dinarun anfaqtahu li ahlik." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kau pakai untuk membebaskan budak, dinar yang kau pakai untuk bersedekah, dan dinar yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Oleh karena itu hendaknya seorang suami dia berusaha mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahi istrinya. Demikian juga seorang istri, dia berupaya untuk menunaikan tugasnya, menunaikan hak suaminya. Apa yang menjadi hak suaminya dia tunaikan. Dia layani suaminya, dia layani apa yang menjadi keinginan suaminya, dia taat kepada suaminya. Maka niscaya ini akan menjadi sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami kekurangan pasangan kita. Banyak di antara pasangan suami istri yang tidak mau mengerti kelemahan atau kekurangan dari pasangannya. Inilah yang menjadi sumber perpecahan atau pertikaian di tengah-tengah keluarga. Nobody's perfect, kata orang. Tidak ada figur yang sempurna. Oleh karena itu hendaknya masing-masing kita memahami bahwa pasangan kita memiliki kekurangan. Selama kekurangan itu tidak menyebabkan dia keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersabar dengan kekurangan tersebut. Kemudian yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan hubungan-hubungan atau berhati-hatilah dengan hal-hal yang ada di luar pernikahan kita, perkara-perkara eksternal seperti hubungan dengan yang berlainan jenis.
Jadi kadang-kadang pasangan suami istri mereka tidak mewaspadai hubungan-hubungan atau komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik di tengah-tengah rumah tangga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sadarilah bahwa iblis laknatullah alaih itu sangat senang ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah rumah tangga kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma', thumma ba'atha sarayah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di samudra, kemudian dia pun mengutus bala tentaranya. Fa adnahum manzilatan ya a'dhamuhum fitnah. Dan nanti dari pasukan ini yang paling dekat posisinya dengan iblis laknatullah alaihi adalah yang paling besar fitnahnya, kerusakan yang dia munculkan. Maka kemudian kembalilah pasukan iblis laknatullah alaihi melaporkan kepada iblis tentang apa yang dia lakukan. Lalu di antara mereka mengatakan, qad fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan kerusakan demikian dan demikian. Namun ini semua tidak teranggap oleh iblis laknatullah alaihi. Sampai kemudian salah seorang dari bala tentaranya ini mengatakan kepada iblis, ma taraktu rajula illa faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan seorang laki-laki melainkan aku telah pisahkan antara dia dan istrinya. Oleh karena itu hendaknya kita mewaspadai perkara-perkara eksternal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian di tengah-tengah kita. Terkadang kita tidak sadar ya, ikut grup alumni, kemudian bertemu dengan masa lalu kita, ya, orang yang dulu pernah punya tempat di hati kita, kemudian terperciklah ya benih-benih yang dulu sempat muncul, sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara kita dengan pasangan kita. Setiap kali ada masalah dengan pasangan kita, kita lari kepada masa lalu kita. Inilah yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian di tengah-tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat sebagai peringatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pernikahan kita dan melimpahkan keberkahan padanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.